Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 24310057 dari kelas PAI 3C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Tugas Personil BK, Wali Kelas, Guru BK, dan Staf Administrasi. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi mid semester mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu guru tak Beste Mutmainah SPD MPD. Seperti yang kita semua ketahui, sekolah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang memiliki tujuan utama untuk mengembangkan potensi peserta didik, baik itu dalam akademik maupun non-akademik. Nah, di dalam sekolah ini terdapat beberapa personil yang bertugas dalam pelaksanaan layanan BK seperti wali kelas, guru BK, dan juga staf administrasi. Pertama, kita akan membahas tugas-tugas guru BK dalam memberikan layanan bimbingan kepada siswa di sekolah. Dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling, guru BK memiliki peran yang sangat penting dalam membantu siswa untuk mencapai perkembangan diri. Adapun beberapa tugas dari guru BK yaitu yang pertama, memberikan konseling individual dan juga konseling kelompok. Konseling individual merupakan layanan tatap muka antara guru BK dan juga siswa, dengan dimana di sini guru BK dan siswa akan membahas masalah-masalah pribadi yang dihadapi siswa tersebut. Guru BK di sini akan bertugas untuk membantu siswa mengeksplorasi perasaan, pikiran, dan juga perilaku siswa tersebut. Sementara konseling kelompok merupakan konseling yang melibatkan beberapa siswa yang memiliki permasalahan serupa. Mereka dikumpulkan untuk bersama-sama mencari tahu dan juga mencari solusi dari permasalahan mereka tersebut. Adapun tugas kedua dari guru BK yaitu menyusun dan melaksanakan program BK. Guru BK bertanggung jawab dalam menyusun program tahunan atau semesteran yang sistematis berdasarkan hasil need assessment atau kebutuhan siswa. Program ini mencakup perencanaan individual, layanan dasar, responsif, dan dukungan siswa yang akan dilaksanakan sepanjang tahun ajaran. Yang ketiga yaitu memberikan layanan informasi. Layanan informasi ini bertujuan untuk memberikan siswa berbagai pengetahuan dan pemahaman yang mereka butuhkan untuk mengambil keputusan dan merencanakan masa depan mereka. Informasi-informasi ini mencakup bidang pendidikan seperti sistem belajar, cara belajar efektif, dan pilihan jurusan ke depannya. Sementara dari bidang karir meliputi berbagai jenis pekerjaan, hubungan interpersonal, dan juga prospek mereka ke depannya. Yang keempat yaitu menangani masalah perilaku siswa. Guru BK berperan aktif dalam mengidentifikasi dan menangani berbagai bentuk masalah perilaku siswa sejak dini sebelum berkembang menjadi lebih besar. Masalah yang ditangani antara lain seperti ketidakdisiplinan, kenakalan remaja, bolos, atau bullying antar siswa. Dan tugas guru BK yang kelima yaitu memberikan bimbingan belajar. Bimbingan belajar membantu siswa mengoptimalkan potensi akademik mereka dengan mengembangkan keterampilan dan juga kebiasaan belajar yang efektif. Guru BK di sini membantu siswa mengenali gaya belajar yang cocok untuk mereka, teknik belajar yang tepat, dan juga bagaimana cara mereka mengatasi kesulitan konsentrasi dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Adapun tugas guru BK yang keenam yaitu melakukan evaluasi program. Evaluasi merupakan tahap paling penting untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas program BK. Guru BK melakukan evaluasi proses untuk melihat keberlangsungan program, evaluasi hasil untuk mengukur perubahan pada siswa setelah mendapatkan layanan, dan juga evaluasi dampak untuk melihat pengaruh jangka panjang program BK terhadap perkembangan siswa. Baik, kita lanjut ke pembahasan kedua yaitu tanggung jawab seorang wali kelas dalam mengelola dan
Membina peserta didik. Dalam kegiatan pendidikan di sekolah, wali kelas memiliki peranan penting dalam menciptakan dan menjaga kondisi kelas agar tetap nyaman, tertib, dan aman, serta mendukung proses belajar siswa. Adapun beberapa tanggung jawab wali kelas yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, pengelolaan administrasi kelas. Wali kelas bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi kelas yang meliputi pencatatan kehadiran siswa, pengelolaan data siswa, dan pembuatan laporan perkembangan siswa serta penyusunan dokumentasi kelas. Yang kedua yaitu pembimbingan akademik dan karakter siswa. Wali kelas berperan sebagai pembimbing yang mendampingi siswa secara langsung dan menyeluruh dalam aspek pendidikan maupun perkembangan karakter. Wali kelas membantu siswa mengidentifikasi potensi diri, mengatasi kesulitan belajar, dan mengembangkan kebiasaan belajar siswa. Dan juga tanggung jawab yang ketiga dari seorang wali kelas yaitu menjadi penghubung antara sekolah dan juga pihak orang tua siswa. Wali kelas menjadi jembatan komunikasi antara pihak sekolah dan juga orang tua atau wali siswa melalui pertemuan rutin, buku penghubung, laporan perkembangan, atau komunikasi personal. Wali kelas menyampaikan informasi tentang perkembangan siswa di sekolah, dan hubungan baik antara wali kelas dan orang tua sangat penting untuk mendukung keberhasilan pendidikan siswa, karena kedekatan yang baik antara wali kelas, siswa, dan orang tua memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan akademik dan perkembangan emosional siswa. Tanggung jawab seorang wali kelas selanjutnya yaitu menumbuhkan lingkungan belajar yang positif dan nyaman. Wali kelas bertanggung jawab menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan kondusif bagi seluruh siswa. Hal ini mencakup pengaturan tata ruang, pengelolaan dinamika kelompok, penyelesaian konflik antar siswa, dan membangun suasana kelas yang mendukung proses pembelajaran yang efektif. Suasana kelas yang kondusif akan mampu menciptakan proses pembelajaran yang ideal yang pada akhirnya dapat mendukung terciptanya kualitas proses pembelajaran yang diharapkan serta berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Tanggung jawab seorang wali kelas selanjutnya yaitu memotivasi dan mendorong prestasi siswa. Wali kelas berperan sebagai motivator yang mendorong siswa untuk mencapai prestasi optimal baik dan dalam bidang akademik maupun non-akademik. Wali kelas memberikan penguatan positif, apresiasi terhadap pencapaian siswa dan membantu siswa menetapkan serta mencapai target-target perkembangan mereka. Motivasi yang diberikan wali kelas di sini berupa pemberian pujian, penghargaan, dukungan belajar, serta menciptakan lingkungan belajar yang menantang namun tetap mendukung siswa. Wali kelas juga berperan dalam mengidentifikasi dan mengembangkan minat serta bakat siswa melalui berbagai kegiatan di sekolah sehingga siswa dapat berprestasi sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pembahasan ketiga yaitu peran staf administrasi dalam mendukung kelancaran layanan bimbingan konseling di sekolah. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan komponen paling penting dalam sistem pendidikan yang bertujuan membantu siswa mencapai perkembangan optimal dalam berbagai aspek kehidupannya. Keberhasilan layanan konseling tidak hanya ditentukan oleh profesionalisme konselor, tetapi juga sangat bergantung pada dukungan sistem administrasi yang solid dan terorganisir dengan baik. Adapun beberapa peran staf administrasi yang akan kita bahas, yang pertama yaitu pengelolaan data dan dokumentasi. Salah satu tugas utama staf administrasi adalah dalam pengelolaan data dan dokumentasi yang menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan layanan bimbingan konseling. Tugas-tugas dalam bidang ini meliputi mengelola data pribadi siswa secara sistematis dan terorganisir,
mendokumentasikan hasil asesmen psikolog, menyimpan rekam jejak proses konseling dan perkembangan siswa, dan juga memelihara sistem pengarsipan dengan aman. Peran staf administrasi yang kedua yaitu komunikasi dan hubungan dengan pihak terkait. Peran komunikasi dan hubungan dengan pihak terkait merupakan aspek penting di mana staf administrasi berfungsi sebagai penghubung antara konselor dan berbagai pihak yang berkaitan dengan layanan bimbingan dan konseling. Tugas dalam bidang ini meliputi menerima dan menyampaikan pesan, panggilan, atau kunjungan dari orang tua kepada konselor yang berwenang, berkoordinasi dengan orang tua mengenai jadwal konsultasi, undangan pertemuan, dan informasi penting lainnya. Yang ketiga yaitu penyiapan sarana dan prasarana. Penyiapan sarana dan prasarana merupakan dukungan operasional yang tidak kalah penting dalam memastikan layanan bimbingan konseling dapat dilaksanakan dengan optimal. Tugas-tugas dalam bidang ini mencakup mempersiapkan ruang konseling individual yang kondusif, nyaman, dan menjaga privasi klien, mengatur ruang konseling kelompok dengan penataan tempat duduk yang sesuai, mengelola inventaris alat asesmen seperti alat psikolog, angket, dan instrumen lainnya, memastikan ketersediaan media bimbingan seperti poster, pamflet, modul, dan alat peraga, merawat dan menjaga kebersihan seluruh ruangan layanan bimbingan konseling agar selalu nyaman digunakan. Peran staf administrasi selanjutnya yaitu pengelolaan administrasi keuangan. Dalam aspek keuangan, staf administrasi memiliki tanggung jawab mengelola anggaran dan program bimbingan konseling secara transparan dan akuntabel. Tugas-tugas pengelolaan keuangan meliputi menyusun rancangan anggaran untuk program bimbingan konseling bersama konselor, mengelola penggunaan dana sesuai dengan pos anggaran yang telah ditetapkan, mengurus pengadaan barang dan jasa seperti alat asesmen, konsumsi kegiatan, dan honorium narasumber. Mendokumentasikan setiap transaksi keuangan dengan bukti yang lengkap dan juga sah. Peran staf administrasi yang terakhir yaitu penyusunan laporan dan evaluasi. Penyusunan laporan dan evaluasi merupakan fungsi penting staf administrasi dalam mendokumentasikan capaian dan mengidentifikasikan area pengembangan layanan bimbingan konseling. Tugas-tugas pelaporan yang dilakukan mencakup menyusun laporan bulanan, membuat laporan semesteran dan tahunan yang komprehensif, dan mengumpulkan serta mengolah data statistik layanan seperti jumlah siswa yang dilayani, jenis layanan, dan permasalahan yang ditangani. Pembahasan keempat yaitu kerjasama antara guru BK, wali kelas, dan juga staf administrasi dalam menunjang perkembangan siswa. Perkembangan peserta didik di sekolah sangat bergantung pada kerjasama antara guru BK, wali kelas, dan juga staf administrasi. Ketiganya membentuk sistem pendukung yang saling melengkapi dan membantu siswa dalam berkembang secara akademik, emosional, sosial, dan juga moral. Guru BK memberikan layanan konseling dan membantu siswa mengatasi berbagai permasalahan agar pelayanan tepat sasaran. Guru BK membutuhkan informasi yang akurat dari wali kelas dan data administrasi sekolah. Wali kelas menjadi pihak yang sangat dekat dengan siswa sehingga mengetahui perkembangan belajar siswa, kedisiplinan, serta perilaku sehari-hari. Informasi ini sangat penting untuk mendukung proses konseling dan penanganan masalah oleh guru BK. Sementara itu, staf administrasi berfungsi mengelola data siswa seperti kehadiran, nilai, dan juga catatan perilaku. Administrasi yang tertib dapat membantu memudahkan identifikasi dan pemantauan perkembangan siswa. Kerjasama ketiganya juga tampak dalam penyusunan program pembinaan siswa seperti kegiatan motivasi, penguatan karakter, atau pencegahan kenakalan. Guru BK dan wali kelas menjadi
pelaksana utama, sedangkan staf administrasi mendukung melalui pengelolaan jadwal, laporan, dan dokumen yang diperlukan. Kolaborasi ini memperkuat perhatian sekolah terhadap perkembangan siswa secara menyeluruh. Komunikasi dengan orang tua juga menjadi lebih efektif ketika ketiga pihak bersinergi. Wali kelas menyampaikan perkembangan akademik, guru BK melaporkan perkembangan kepribadian atau masalah yang dihadapi siswa, dan staf administrasi menyiapkan dokumen dan undangan, sehingga hal ini membantu orang tua mengetahui kondisi anak dengan lebih lengkap. Di era digital dan kurikulum merdeka, kolaborasi semakin ditingkatkan melalui penggunaan teknologi seperti aplikasi e-counseling dan sistem informasi siswa. Guru BK, wali kelas, dan staf administrasi memanfaatkan sistem digital untuk mencatat perkembangan siswa secara real time sehingga pembinaan berjalan lebih efisien. Kerjasama yang harmonis menciptakan iklim sekolah yang positif, tertib, dan kondusif bagi perkembangan siswa. Sebaliknya, kurangnya koordinasi dapat menghambat pembinaan dan menimbulkan miskomunikasi. Karena itu, sikap saling menghargai, terbuka, dan juga bekerja sama sangat penting untuk membangun budaya kolaboratif yang mendukung keberhasilan pendidikan. Pembahasan kelima atau pembahasan terakhir pada materi kita kali ini yaitu kendala guru BK, wali kelas, dan juga staf administrasi. Yang pertama, guru BK. Guru BK memiliki kendala seperti waktu yang terbatas karena jumlah siswa yang sangat banyak, sehingga layanan konseling tidak dapat berjalan secara mendalam. Fasilitas konseling yang belum memadai juga membuat siswa kurang nyaman dalam bercerita. Selain itu, masih banyak siswa dan orang tua yang belum memahami bahwa layanan BK bukan hanya untuk masalah, tetapi juga untuk pengembangan diri, sehingga dukungan terhadap program BK kadang kurang optimal. Yang kedua yaitu wali kelas. Wali kelas menghadapi beban kerja yang berat mulai dari mengajar, mengatur administrasi, dan menghadapi masalah siswa. Kondisi ini membuat mereka sulit memberikan perhatian individual bagi siswa. Keberagaman karakter dan kemampuan siswa dalam satu kelas juga menjadi tantangan, terutama ketika harus menyeimbangkan kebutuhan belajar mereka. Komunikasi dengan orang tua yang kurang lancar semakin mempersulit pemantauan terhadap perkembangan siswa. Yang terakhir yaitu staf administrasi. Staf administrasi sering bekerja dengan beban yang besar dan jumlah personel yang terbatas, sehingga pekerjaan mudah menumpuk dan rawan terjadi kesalahan. Keterbatasan kemampuan dalam menggunakan sistem administrasi digital juga menjadi hambatan. Selain itu, peran mereka sering kurang mendapat apresiasi dan sehingga membuat motivasi kerja dapat menurun. Baik, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.